pagi para Lovin Lovers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah kembali di acara podcast kita. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial, tamu istimewa dari BNI PTB. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita juga sudah melaksanakan vaksin dan kita juga telah mengikuti protokol kesehatan yang ada. Dan mungkin kita bisa langsung saja berkenalan dengan siapa sih narasumber kita kali ini yang kece, yang luar biasa. Langsung saja kita berkenalan dengan Ibu Wawat Setiawati selaku Wakil Pimpinan Cabang dari BNI PTB. Waktu dan tempatnya dipersilakan Ibu untuk perkenalkan diri nih. Ibu Wawat Setiawati, apa kabar Ibu? Ya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Boleh izin dibuka masker ya? Iya, silakan Ibu. Saya sudah diperiksa, insya Allah sehat. Oh iya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat tentunya ya, untuk kita semua, termasuk juga untuk Lovin Lovers. Baik, pertama-tama sih saya senang banget bisa diundang ke sini gitu ya, untuk ketemu Mas Haji, Mas Radit. Boleh Mas ya, biar saya tampak muda begitu. Kita sama-sama muda loh. Sama muda ya, baik kalau begitu baik. Saya suka GR kalau ada yang muda-muda gitu ya. Baik, pertama-tama mungkin tadi kan saya sudah diundang, terima kasih banyak gitu sudah biar bisa berbicara lebih banyak lagi. Tapi sebelumnya mungkin kan tadi tak kenal maka tak sayang ya. Boleh dong kenalan dulu begitu kan ya. Iya. Saya orangnya pengen disayang gitu kan. Jadi saya harus kenalan. Baik, nama saya Wawat Setiawati. Kalau dari nama kan udah paham ya. Iya. Wawat begitu asli Sunda. Ya, Sunda Bager gitu kan Wawat, ya. ya. Saya Wawat. Wawat lah ya gitu kan. Jangan tante ya. Jadi saya Wawat Setiawati. Saat ini saya di BNI kantor cabang perguruan tinggi Bandung, tepatnya di Jalan Taman Sari 80. Saya sebagai pemimpin bidang pemasaran bisnis saat ini gitu ya. Itu sih mungkin sekilas. Kalau terkait dengan pendidikan, saya sih SD SMP tentunya di Bandung gitu ya. Kuliah saya D3 di Unpad, S1 di STI Alan, S2-nya di Unpad juga. Bandung semua. Walaupun kerja pernah di tempat lain ya, di luar kota, tapi ya mostly di Bandung lah. Itu sih mungkin jangan banyak-banyak ya, kalau nanti ada yang penasaran sih tinggal telepon aja. Tinggal telepon aja, DM aja langsung ke Ibu. Itu mungkin Mas Haji ya. Siap gitu. Ibu, terima kasih Ibu atas perkenalannya. Dan tidak pula juga kita akan perkenalkan marketing manager dari Lovin Apartemen dengan beliau Bapak Radit. Mangga Pak Radit diperkenalkan. Ya, izin buka masker juga ya. Bu Wawat, Pak Haji, teman-teman Lovin Lovers, ini kita semua udah vaksin, sudah tes temperatur dan lain-lain sudah aman ya. Jadi kita bertiga memang sudah confirm untuk bisa melakukan aktivitas podcast di hari ini. Perkenalkan, izin pertama-tama nama lengkap saya Agni Kudang Raditya Tama, biasa orang panggil Radit Bu. Tapi memang zaman saya sekolah ada yang panggil Agni, ada yang panggil Kudang, karena nama saya agak unik, Kudang gitu ya. Itu bahasa Sanskerta Bu. Ya, artinya api, Agni, Kudang itu kasih. Ya, jadi api yang mencintai. Iya. Tapi panggilan saya Radit. Oh iya, siap. Kebetulan di sini sebagai marketing manager di Project Lovin Apartemen. Saat ini kita sudah masuk. Kalau saya tuh mungkin masih baru Bu, masih baru 6-7 tahun lah. Sebelumnya memang dari ada perusahaan lain, cuman memang basicnya kita juga 7 tahun ini di properti gitu ya. Lalu untuk project ini kita start join dari Lovin di Bandung itu mungkin sekitar 2 tahun lalu lah. Itu ada beberapa project di Bandung, khususnya di Lovin dan juga ada di Gede Bage. Baik, salam kenal Ibu Wawat, Pak Haji. Mangga kalau misalkan ada pertanyaan selanjutnya kita lanjutkan. Siap. Oke, para Lovin Lovers, itu sudah dipaparkan masing-masing narasumber maupun perwakilan dari Lovin Lovers sudah memperkenalkan diri. Untuk hostnya mungkin nggak perlu untuk perkenalkan diri ya Bu. Boleh. Sudah cukup kenal. Hostnya udah sering ya. Udah berapa episode Pak? 100 ada ya? Sudah dari awal proyek ya. Oke, para Lovin Lovers, mungkin kita langsung saja nih bertanya-tanya dengan Bu Wawat. Tema kali ini kita mungkin nggak jauh-jauh dari mengenai tentang sinergitas BNI PP Property dan serta suku bunga skala developer nasional akan dijelaskan oleh Bu Wawat suku bunganya seperti apa dan bagaimana. Mungkin dari
sekian yang akan dipaparkan oleh Bang Wawat bisa nih buat para Lovin lovers untuk mengenal lebih dalam apa sih yang namanya bunga skala developer besar itu. Nah, mungkin sebelum kita sampai ke poin intinya nih Bu, nah tadi kan sudah dipaparkan pengenalan diri Ibu mulai dari SD sekolah maupun jabatan di BNI. Ya. Mungkin ada pengalaman unik nih selama menjabat sebagai pimpinan atau selama di BNI Bu. Ibu kan tadi sampaikan bilang sekitar ada 26 tahun ya di BNI. Nah, pasti banyak melewati hal-hal yang pahit manisnya. Nah, mungkin bisa diceritakan juga ke kita dulu nih Bu. Ya. Jadi pertama kali saya datang ke BNI itu adalah kita yang namanya produk sentris. Jadi kan kita tuh jual produk aja gitu kan. Jadi BNI jualan produknya BNI ya sudah gitu kan. Karena pada saat itu kan masih main bank lah gitu. Jadi bank juga masih belum terlalu banyak. Kemudian pada saat regulasi lebih terbuka dan lain sebagainya, bank-bank sudah banyak, persaingan juga ketat. Tentunya kan menjadi warning buat kita ya, termasuk buat BNI, manajemen BNI pusat pada saat itu. Akhirnya kan kita memiliki satu fase lagi berubah menjadi customer centris gitu. Ngerasain ya. Ada nggak Bu yang unik ya, misalkan contohnya kayak klien-klien Ibu gitu ya, keluhan-keluhan yang unik-unik selama pengalaman Ibu 26 tahun dari zaman yang manual, oh ternyata karakter konsumen itu beda nih antara manual dengan yang digital, apalagi digital ini kan dekat dengan perguruan tinggi Bandung ya di daerah sana. Nah itu beda nggak Bu? Cara melayaninya atau mungkin program-programnya atau mungkin juga kayak komplain-komplainnya gitu, mungkin ada yang unik nih gitu. Banyak sih kalau itu ya. Jadi memang gini, setiap cabang kan memang di BNI kan memang sangat bervariasi ya. Di beberapa cabang yang saya pernah saya tinggalin lah ya, saya bekerja di situ, misalnya salah satu cabang yang ada di Sasat yang mungkin bukan di perguruan tinggi lah gitu, sedikit berbeda touch-nya dengan yang memang sekarang di perguruan tinggi. Yang bukan perguruan tinggi memang kita harus lebih intens. Tetapi mostly sih sekarang nggak ada masalah, teman-teman nasabah itu sudah sangat memahami teknologi dan kepentingan teknologi itu sendiri. Nah ini Bu, kita ingin ngebahas tentang suku bunga sih sebenarnya. Sebelum masuk ke sana kan kita sebentar lagi mau memasuki bulan suci Ramadan. Iya, Bu, betul. Pasti kan dari segi pelayanan operasional bank juga kan terbatas. Nah dari apalagi kondisi sekarang ini kan masih PPKM nih Bu, kalau nggak salah di Bandung itu masih masuk level 3. Mungkin tidak pengaruh ke PPKM-nya, tapi ke pelayanannya mungkin ya. Jadi seperti gini, PPKM itu kan memang di masa pandemi seperti ini hal yang memang tidak bisa dihindari. Betul. Tapi tentunya kan kita harus mematuhi ketentuan kan ini untuk kebaikan bersama lah. Jadi harus kita ikutin. Itu sih harga mati ya. Harus diikutin. Kalau pengen sehat ya harus ikut kan, betul, gitu ya betul. Istilahnya. Dan memang itu ada beberapa resiko untuk kami. Resiko dalam arti konsekuensi, mungkin bukan ke resiko ya, bahwa ada beberapa ketentuan terkait dengan pengurangan pegawai yang harus masuk, itu kan ada ya. Betul, harus berapa persen yang memang masuk, persentasenya sudah ditentukan, dan itu sangat berpengaruh kepada operasional kami karena harus ada yang tutup, bergantian tutupnya, karena mungkin biar lebih sehat, artinya kan biar jaga kesehatan lah gitu ya. Tapi tentunya sebetulnya dengan tadi yang namanya digital banking, teman-teman nasabah atau yang ada di para mahasiswa yang menjadi nasabah di BNI PTB rasanya tidak perlu jadi khawatir kalau untuk bertransaksi. Untuk para nasabah yang sudah menjadi nasabah kami, tentunya kan selalu kita adakan edukasi, selalu kita lakukan edukasi terkait dengan apa sih digital banking. Rata-rata sih teman-teman mahasiswa itu sudah pada punya e-channel gitu ya. Jadi mereka kalau mau melakukan transaksi kebutuhan keseharian mereka, misalnya beli pulsa, mau belanja online dan lain sebagainya, mereka sangat mudah hanya dengan menggunakan handphone sudah bisa dilakukan gitu, real time on time gitu ya. Jadi mau kapan aja silakan aja gitu. Itu sih. Tapi kalau misalnya untuk yang baru kan mereka bisa menggunakan sarana yang lain yang tadi digital ya, jadi pembukaan rekening online, ataupun ya tadi sekalian saya mampirlah ke BNI ATM. Nanti kan kita ada yang tadi yang saya cerita DigiCS. Nanti tinggal buka sendiri di situ tanpa ketemu bank gitu. Jadi nggak usah datang ke bank kan gitu. Cukup aja datang ke galeri ATM, langsung buka rekening tabungan sendiri,
nanti langsung dapat ATM, bisa setor di situ, besok-besok kalau mau ngambil juga bisa gitu. Kartu fisiknya langsung diterima. Kartu fisiknya langsung diterima, atau nanti misalnya sudah jadi nasabah kami, lupa nih mau ngambil uang nggak bawa ATM, bisa pakai handphone. Itu dia, menyenangkan. Nyambung. Nyambung gitu kan. Alhamdulillah. Jadi sekarang Bu, kalau saya ngerasanya saya ketinggalan handphone tuh lebih berat daripada ketinggalan dompet. Gitu. Karena sekarang semua digital loh, ngambil cash di situ kan. Jadi kayak sekarang SIM saya foto sekarang. SIM saya foto, KTP juga. Jadi maksudnya kalau misalkan if in case dompet itu ketinggalan, ya kita masih ada backup di sini kan. Iya. Tapi yang menarik Bu, kalau misalkan Ibu di PTB nih setelah sekian lama ini, dari pandemi sampai saat ini PPKM juga sudah menurun nih level 3 dan mungkin akan turun lagi sebelum Lebaran. Aktivitas mahasiswa di sana gimana Bu? Sudah mulai banyak Bu? Sekarang sudah mulai banyak. Jadi memang kan kalau itu kan ketentuan yang memang diatur oleh kampus mungkin ya. Tapi saat ini karena mungkin sudah mulai melandai, PPKM juga sudah mulai menurun, sudah mulai bagus lah kondisi. Sudah mulai aktivitas sudah mulai. Jadi kami pun sekarang sudah membuka, kita sesuaikan lah dan keputusan pemerintah, tentunya kita sesuaikan. Layanan juga sudah hampir normal ya. Sudah hampir normal, sudah hampir 100% lah kita untuk buka. Tapi itu tadi sebetulnya sih kalau untuk mahasiswa, kalau memang kita fokusnya ke mahasiswa saja, mereka itu ya sebenarnya nggak ada pengaruh juga ya. Karena kalau yang sudah punya rekening sih ya oke-oke aja ya. Saya mah biarin aja. Kalau setor saya tinggal ke ATM kok. Kalau saya mau bertransaksi tinggal lewat handphone kok gitu. Mau ataupun pakai internet banking, mobile banking, nggak ada masalah buat mereka. Jadi oke. Tapi sekarang memang relatif lebih sudah mulai gitu ya. Aktivitasnya sudah hampir full. Ini di sini ada cerita lucu Bu. Jadi kita tuh memang di sini kan memang ada 4 kampus ya, 4 institusi pendidikan yang lumayan besar lah, bukan lumayan besar lagi, paling besar ya, ITB, Unpad, IPDN sama IKOPIN. Nah, mereka ini sebetulnya masing-masing punya kebijakan sendiri mengenai tatap muka, apakah 50%, 30% dan lain-lain. Tapi yang lucunya itu sebenarnya di kampus tuh kita koordinasi dengan pihak kampus, Bu, Pak, ini sebetulnya kita belum memberlakukan wajib, tapi memang sudah lumayan banyak nih yang datang, mungkin let's say 30% sampai 40%. Tapi kenyataannya kalau kita kayak Jumatan ke kafe itu masih udah ramai banget Bu, udah full. Kayak menurut saya ini kayaknya udah pada kuliah sebenarnya. Jadi mereka tuh izin ke orang tua, Pak, kita ke kampus lagi ya, ngekos dan lain-lain. Okupansi kos sekarang udah mulai tinggi. Ngekos dan lain-lain, tapi sebenarnya mereka tetap online, kuliahnya nggak datang, cuma nongkrong aja gitu. Nongkrong sama teman-teman. Ini sejak gue ospek belum pernah nih gue teman angkatan ketemu nih. Ternyata bentuknya ini ya, gue gede ya, kecil ya, gitu-gitu loh. Jadi akhirnya mereka punya kesempatan sebelum dia berkuliah tatap muka yang secara wajib ya, mereka nongkrong dulu, bikin himpunan juga, bahkan himpunan mahasiswa mereka sudah bikin aktivitas sebelum kuliah itu berlangsung. Jadi ya mereka punya paguyuban sendirilah gitu ya. Jadi supaya mereka mempererat mahasiswa dan lain-lain. Nah, ini mungkin tren positif juga buat Love and Lovers, buat melihat bahwa kesempatan kita, peluang kita ini untuk di area pendidikan sudah mulai meningkat gitu Bu. Jadi baik itu dari aktivitas perbankannya maupun aktivitas kuliahnya itu udah mulai kelihatan ramai kan. Di PTB pun juga sudah seperti itu gitu ya. Betul. Dulu juga kuliah pernah nongkrong kan Pak? Oh saya justru nongkrong. Waktunya harusnya kuliah tapi nongkrong. Kalau saya 18 SKS, 3 SKS-nya belajar. Oke, para Love and Lovers, itu tadi pemaparan mengenai tentang opsional dari pihak BNI mengenai menanggapi dengan adanya pengurangan pelayanan di bulan suci Ramadan nanti ya Bu. Betul. Nah, mungkin juga kita dari Love and Lovers juga pengen mengetahui lebih lanjut nih Bu mengenai tentang suku bunga atau skala developer yang mungkin para Love and Lovers daripada bengong di rumah nggak ngapain dalam kondisi sekarang ini pengen berinvestasi nih Bu. Nah, mungkin bisa disampaikan pula dari pihak BNI suku bunga developer yang bagaimana, yang seperti apa, mungkin bisa dijelaskan. Yang khususnya yang spesial ya Bu. Iya, spesial untuk khusus buat Love and Lovers mungkin ya. Betul. Normalnya berapa, developer PP Property berapa. Nah, karena kan ini kita berkaitan dengan sinergitas PP dan BUMN. Sinergitas BUMN. BNI dengan PP Property. Mangga silakan. Jadi gini, sebetulnya kan saat ini kan kita sudah bersinergi ya dengan BNI dengan PP Property gitu ya.
kan kita tahu banget lah namanya PP Property itu apa ya, dari riwayat perjalanannya sangat panjang dan bagus begitu kan, salah satu anak perusahaan dari BUMN ya. Jadi rasanya sangat cocok gitu ya untuk bekerja sama gitu, karena juga hunian juga keren-keren ya. Saat ini walaupun kalau nah itu unik-unik juga kan gitu. Anti narkoba pertama. Yang lain ya. Enggak ada ya. Saya tuh wah hebat saya bilang gitu kan ya. Wah, gitu ya. Nah itu jadi sangatlah cocok lah kalau BNI ber-PKS atau bersinergi dengan PP Property dan ini mungkin Lovin kalau di sini ya. Jadi saat ini memang kami sudah ber-PKS dan memberikan bunga khusus, bunga khusus untuk Lovin dan juga untuk all yang termasuk dalam PP Property seperti itu. Jadi bunganya khusus banget, beda dengan yang memang reguler gitu ya. Kita kalau untuk yang 3 tahun itu, untuk yang fix 3 tahun kita berikan 4,4%. 4,4%. Itu fix ya? Nggak ada kali ya, nggak ada ya, gitu ya, 4,4 gitu, ya 4,4 itu loh, Bu. fix 3 tahun. Nah, fix 3 tahun. Jadi 3 tahun bunganya 4,4%. Tapi itu tuh minimal tenornya itu 8 tahun ya gitu. Nah itu untuk yang lainnya bisa jadi ada 5 tahun, 8 tahun dan 10 tahun. Itu untuk yang fixnya ya. Bunga itu ada 6,4, 7,4 dan 8,4. Tapi itu minimal jangka waktu atau tenor itu 10 tahun. Itu. Dan ada yang lebih menarik. Kalau biasa itu kan kita ada biaya provisi dan administrasi. Nah saat ini kita hanya mengenakan biaya provisi saja 0,5% dari maksimum kredit yang diberikan. Nah normalnya 1 ya Bu ya? Hanya untuk admin kita gratis. Okay. Biasanya kita kenakan 500.000. Oh. Sekarang kita free kan, oh, free kan? Sekarang. Iya gitu kan, jadi lumayan lah ya. Lumayan itu buat ngopi sebulan ya? Nah, kalau bos ngopi sehari ya. Nah, itu sih, itu ya. Itu memang itu dari segi suku bunga gitu kan. Kemudian juga, tapi ini mohon maaf, mungkin saya perlu tolong dicatat begitu ya. Ini memang program ini kita mulai dari 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Oh, sampai Juni. 6 bulan ya? Ya, jadi tolong buat Lovin Lovers yang memang punya niatan nih, aduh kepengen punya hunian di Lovin gitu, segera aja gitu kan. Datang ke Lovin, datang ke BNI, hayu kita jug-jug ya gitu kan, biar dapat hunian yang tadi anti narkoba gitu kan, keren banget kan, luar biasa itu gitu. Sama yang udah gitu. Beli juga, yang sudah nyicil nih, misalkan sudah mau lunas ataupun lunasan lebih cepat, akatin langsung. Mumpung sampai Juni aja ya Bu ya? Juni. Betul. Nah, mari segera Lovin Lovers, jangan kalah dengan Bu Awat yang sudah hampir 5 unit di Lovin Lovers. Pak Adi sendiri sudah hampir 3 unit. Alhamdulillah. Gitu. Lalu Ya. ada lanjutan lagi Bu untuk ya mungkin dari segi proses pun kita lebih cepat, dari segi prosesnya lebih cepat, kemudian persyaratan juga mudah gitu. Persyaratan sih hanya KTP, NPWP ya, SK, surat keterangan gaji tentunya ya, surat keterangan kerja juga, kartu keluarga itu. Sisanya sih putusannya kita usahakan secepat mungkin, hanya 3 hari. 3 hari dari tapi kalau sudah lengkap loh ya. Dari berkas lengkap itu 3 hari ya. Betul, insya Allah lah gitu ya. Itu yang menarik itu program BNI menurut saya yang instant approval Bu. Nah itu teknisnya seperti apa itu Bu? Ada juga memang kalau instant approval itu memang kita ini kan khusus untuk developer terpilih ya. Termasuk PP Property dong tentunya. Iya dong. Sebagai salah satu dari 21 developer terpilih. Jadi PP Property itu salah satu dari 21 developer selected partnernya kami. Gitu. Jadi bunganya khusus, prosesnya khusus, ada insap yang tadi, bukan insap tobat. Jangan salah ya, Lovin Lovers, insapnya adalah instant approval. Kalau saya mikirnya instant approval tuh, wah belum mau ngajuin udah di approve gitu. Takutnya salah nih, gimana nih? Tentunya tetap syarat-syaratnya harus dilengkapi gitu ya, tetapi mungkin lebih mudah seperti itu. Secara persyaratannya yang tadi saya sebutkan, kalau sudah memenuhi dan itu cepat. Istilahnya kalau secara administrasi tetap sama-sama lengkap gitu ya dengan jalur biasa, cuman ini ibaratnya jalan tol lah gitu ya. Dan tanpa disurvei. Tanpa disurvei. Itu mempercepat banget sih ya. Tanpa disurvei kan cepet kan? Itu sih. Nah mungkin gini Bu, ada pertanyaan juga ya dari mungkin pemirsa Lovin Lovers, kalau misalkan saya mau ngambil nih, mau ikut nih program BNI nih, cuma
BI checking saya jelek nih, bisa nggak pakai BI checking istri mungkin atau suami gitu yang masih notabene masih bagus. Nah itu bisa nggak Bu? Ya, jadi kalau saat ini memang kalau untuk kredit kepemilikan rumah atau BNI Gria ada salah satu persyaratan memang kalau salah satu pasangan kita ada sesuatu hal gitu memang belum bisa. Harus di-clearkan dulu gitu. Karena memang itu satu kartu keluarga kan Bu ya. Untuk kredit setahu saya suami istri ini gabung, kecuali ada tadi terms pisah harta atau apa gitu ya Bu ya. Ya, gitu. Jadi memang kalau salah satu itu memang ada di BI checking gitu memang belum bisa dilakukan. Nah, gitu. Sudah terjawab tuh. Gitu. Harapannya kan kalau saya sih lovers tuh aman-aman semua ya BI checkingnya. Gitu kan. Mudah-mudahan aman semua Bu. Amin. Ya mungkin ada apa lagi Bu? Apakah ada? Nah mungkin ada berpikir juga itu selama 3 tahun fix dengan bunga rate sekian. Nah takutnya mungkin ada tahun depan ada kebijakan atau perubahan, nah itu mempengaruhi dari kita awal itu fix bunganya atau berubah lagi atau gimana? Jadi gini, kalau fix 3 tahun kan artinya jadi selama 3 tahun itu bunganya tetap misalnya tadi ya 4,4. Jadi tetap kita akan 4,4%. Sisanya pada saat yang tahun keempat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti itu. Tapi kan oke lah ya 4,4 hari gini gitu. Itu mengikuti BI rate berarti Bu ya, yang floatingnya ya. Gitu. Oke. Mungkin ada lagi Bu dari pihak BNI yang akan disampaikan programnya selain suku bunga tadi. Nah, keuntungan apa saja sih yang akan diberikan oleh teman-teman Lovin Lovers nih kalau ngambil unit Lovin menggunakan BNI? Aku ngambil contoh Bu ya, mau nambahin. Misalkan PT BNI kan mahasiswa lah identiknya ya perguruan tinggi. Lovin juga produk yang erat sekali dengan mahasiswa gitu ya. Nah, kita mengasumsikan mahasiswa yang sudah punya usaha gitu ya, pendapatan yang ingin meng-KPA-kan BNI nih untuk ambil Lovin. Misalkan let's say dia umurnya mungkin masih 25 tahun gitu ya. 25 tahun. Nah, tenor terpanjangnya BNI itu berapa sih? Ini salah satu memang keuntungannya kalau kita pakai Gria-nya Bank BNI kita tenor sampai 25 tahun. Jadi bisa dibayangkan kalau sekarang umur mahasiswa misalnya 25 tahun tadi yang Mas Radit bilangnya, berarti kan dia bisa nyicilnya panjang gitu, dan berarti kan tidak terlalu berat juga. Betul. Untuk teman-teman mahasiswa, gaya teman-teman ya. Benar teman-teman. Suka pengen muda aja gitu. Boleh ya gitu. Boleh. Jadi buat teman-teman mahasiswa yang memang baru mulai usaha, jadi kan boleh dong gitu ya untuk mengajukan. Dan itu kan panjang gitu. Mulai usaha dan memang sudah mulai settle lah gitu ya. Jadi dia penghasilannya tetap walaupun mungkin tidak besar, tapi setelah kita hitung-hitung itu ternyata masuk juga, ya itu nggak ada masalah. Itu panjang masalahnya 25 kan. Ya, Bu, ya? 25 tahun tenornya maksimal. Gitu. Tadi program Gria ya Bu ya? Iya. Mungkin Lovin Lover juga belum tahu nih program Gria, maksudnya Gria yang buat kita belanja. Pasti kan banyak yang tahu program Gria. Nah, jadi gini, nama produk kami kan kalau di tempat lain KPR, kredit pemilikan rumah. Kalau di kami ada BNI Gria. Jadi KPR-nya BNI itu namanya BNI Gria. Produknya ya, produknya, KPR gitu. Penamaannya biar lebih keren gitu. Rumah BNI, rumah yang dibeli dari BNI. Gitu. Yang pertama, dia berbentuk aset. Aset nggak akan kemana-mana dong. Pemilik atas nama Radit. Ya udah ini akan sampai saat ini sampai bangunannya selesai itu Radit gitu loh. Nah, kecuali udah dijual ya Bu ya sebelum diserah terimakan. Terus yang kedua, kita punya double keuntungan. Yang pertama itu kita punya capital gain, teman-teman. Capital gain itu apa? Ya kamu beli sekarang harga launching 200 juta let's say. Saat udah jadi 500 juta. Yang tadi Bu Wawat bilang, harga tuh properti nggak mungkin sejarahnya dia turun karena tanah itu terbatas, sama halnya dengan kayak harga minyak, batu bara dan lain-lain gitu ya. Jadi hal-hal yang terbatas inilah yang membuat harga itu akan semakin naik ke depannya. Nah, kenapa kita nggak investasi dari sekarang? Soalnya kalau misalkan investasi belakangan lagi, naiknya gaji nggak akan sama dengan naiknya properti. Betul. Jadi investasi, kan ada quotes ya, jangan menunggu berinvestasi, investasilah properti lalu menunggu. Itu kenapa? Karena bisa sampai 200%, 300% Bu. Ditambah lagi bonusnya, ini luar biasa bonusnya ya. Kita nggak cuma punya aset sebagai nilai capital gain-nya tadi. Yang kedua, keuntungan double-nya adalah kita bisa menyewakan unitnya yang dinamakan yield per tahun. Jadi kita udah dapat asetnya ini naik terus setiap tahunnya, misalkan let's say 8-10% per tahun, tapi harga sewanya pun bisa naik. Jadi
di harga saat ini harga sewanya 2 juta sampai 3 juta. Tahun depan nanti kita bisa naikin lagi sekitar 5%. Dan itu double keuntungan yang memang nggak bisa dimiliki sama instrumen-instrumen lain, Bu. Jadi makanya ini kenapa properti saya encourage banget teman-teman mahasiswa maupun non mahasiswa juga yang teman-teman lihat nih ya, untuk wirausaha dan lain-lain. Bisnis oke, tapi kita harus punya fundamental yang memang bisa kita asetkan nih, yang bisa low risk tapi tetap ada passive income. Nah, ini kita bicara passive income, makanya properti ini menjadi primadona lah paling utama untuk bisnis yang paling aman dan double untungnya. Nah, itu Pak Haji. Nah, itu para lover investasinya yang jelas. Yes. Jangan investasi tergiur dengan hasil yang instan. Jangan instan ya. Too good to be banget. true ya. Jadi kita bukan Inggris siapa-siapa ya. Kita nggak nyindir kok. Setuju. Oke, gue ada tambahan lagi Bu sebelum kita tutup. Mungkin ini saja ya, Lovin Lovers tadi kan sudah saya setuju banget dengan pendapatnya Mas Radit, Mas Aji. Jadi segera datang ke Lovin, Yes. segera datang ke BNI untuk meng-KPR-kan Lovin, gitu Segera, kan? iya. Untuk BNI geriakan Lovin, itu saja. Itu saja ya. Singkat padat jelas. Tegasan ya. Tegasan. Maksa harus datang ya. Oke, terima kasih Ibu Wawat atas waktunya. Terima kasih juga Pak Ade atas waktunya. Semoga di lain waktu kita bisa ketemu lagi nih Bu. Mungkin bisa live atau mungkin bisa kita yang main ke sana. Nah, boleh. Saya tunggu. Oke, baik para Rofi Lovers, terima kasih sudah menyimak acara kita podcast kali ini dengan narasumber dari pihak BNI. Kita akan berjumpa lagi di lain waktu di sesi yang mungkin lebih menarik dan dengan narasumber-narasumber yang baru. Sekian dari kami, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali.